Salam, saudara-saudara, senang kembali bisa berjumpa dengan saudara seiman dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin berbicara tentang cara berhenti dari keterikatan onani dan masturbasi. Dan pasti saya yakin sukses. Adakah saudara sedang terikat dengan dosa onani dan dosa masturbasi? Saudara-saudara, ada banyak pertanyaan Pak Pendeta. Saya ingin terlepas dari dosa yang berhubungan dengan dosa seksual. Dan lebih spesial yaitu berhubungan dengan dosa onani dan masturbasi. Nah, bagaimana cara Pak Pendeta agar saya bisa keluar dan bebas daripada dosa onani maupun masturbasi? Kiranya pelajaran sederhana ini akan membuat kita keluar dan menang atas dosa masturbasi atau dosa onani. Ada beberapa langkah sederhana yang saya rasa Tuhan akan tolong saudara untuk bisa keluar. Dan saya yakin kalau saudara bisa nonton video ini dari awal, tidak skip, dan sampai selesai, saya percaya saudara, Tuhan akan beri Anda kekuatan, kemampuan untuk bisa menang atas dosa onani dan masturbasi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang muda, bahkan beberapa orang tua yang terikat dengan dosa ini. Nah, apa caranya atau cara bebas atau cara berhenti dari onani dan masturbasi? Pertama yang saya mau anjurkan kepada saudara, yang pertama, yang paling prinsip adalah sadarilah bahwa onani dan masturbasi adalah dosa. Sekali lagi, pertama Anda harus sadar bahwa masturbasi dan onani bukan hanya sebuah kebiasaan buruk, tapi lebih daripada itu, onani dan masturbasi adalah perilaku yang merupakan dosa. Dosa itu berhubungan dengan melawan Allah. Saya baca 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jadi masturbasi, onani masuk dalam percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, pertama dikatakan bahwa masturbasi, onani masuk dalam kategori percabulan, hawa nafsu. Jadi karena itu saudara-saudara, onani dan masturbasi bukan sebuah kegiatan yang menyalahi aturan, tetapi lebih daripada itu, Alkitab mengatakan ini adalah dosa percabulan, dosa hawa nafsu. Karena itu saya mau bilang saudara-saudara, pertama sadarilah bahwa onani dan masturbasi tidak ada kompromi, itu dosa. Nah, kalau bicara ini dosa, saudara dengar, Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi artinya bahwa kalau saudara melakukan onani, saudara melakukan masturbasi, dan kalau saudara tidak segera dilepaskan, ingat Roma 6 ayat 23 berkata bahwa onani karena itu masuk dalam kategori dosa percabulan, dosa kenajisan, dosa hawa nafsu, maka ini merupakan dosa. Dan Alkitab bilang dosa itu hukumannya maut. Dosa tidak pernah bermain-main. Karena itu saya ingatkan saudara, sadari cepat. Karena dengan dosa ini maka saudara akan terhilang dan binasa. Itu yang pertama. Jadi cara pertama sadari bahwa onani maupun masturbasi adalah dosa yang sangat-sangat membuat Tuhan murka. Yang kedua, saudara-saudaraku, jauhi gambar-gambar porno, video-video porno, website-website atau situs-situs porno yang sekarang ini muncul di handphone. Pornografi begitu mudahnya muncul di handphone kita, muncul di laptop kita, muncul di televisi kita, melalui media-media sosial, misalnya melalui Facebook,
melalui YouTube, Instagram, WhatsApp, dan juga media-media sosial lainnya. Saudara-saudara, jadi yang kedua adalah jauhi setiap gambar-gambar porno, video porno, dan sebagainya. Dan juga kalau saudara punya, harus jujur bahwa kenapa saudara tidak bisa terlepas. Bukan hanya Anda tidak bisa menjauhi gambar-gambar porno, tapi Anda selalu men-scroll setiap HP Anda untuk mencari-cari tempat di mana ada pornografi. Dan saya mau bilang sama saudara bahwa kadang-kadang media memunculkan pertama gambar-gambar yang benar, video-video benar. Tapi di titik-titik tertentu ketika Anda scroll ke bawah, kadang-kadang ada muncul dengan sendirinya. Dan kadang-kadang kita tertarik untuk mengkliknya. Dan itulah saatnya Anda akan terlibat dan terikat sekaligus dengan dosa pornografi. Yang akhirnya membuat saudara melakukan apa yang disebut dengan onani dan masturbasi. Karena itu saudara-saudara, anjuran saya juga bukan hanya menjauhi gambar-gambar itu, kalau bisa jangan dilihat. Kalau mulai ada godaan, lebih baik tinggalkan saja. Atau skip dia, lewatkan dia. Namun juga saya pesan sama saudara, bahwa banyak kali saya yakin anak-anak muda punya koleksi-koleksi video porno, gambar porno, dan sebagainya. Saudara saya pesan saudara, delete gambar-gambar tersebut itu di laptopmu, di handphonemu, di alat-alat elektronik yang membuat engkau segera atau selalu ingin melihatnya lagi. Segera dihapus. Juga gambar-gambar berbau porno di kamarmu. Mengapa? Karena itu semua bagaikan teman. Jadi karena ada gambar di situ, ada video di situ, ada video-video porno di laptopmu, sehingga kadang-kadang engkau mau berhenti, tapi saudara ingat lagi ada di video, ada di laptop saya, ada di HP saya. Nah, karena inilah yang akan membuat engkau tergoda untuk melakukan onani atau masturbasi. Karena itu sekali lagi, kalau ada delete, hapus semua. Dan jangan pernah lagi masuk untuk melihat gambar-gambar tersebut atau video-video tersebut. Itu cara yang kedua. Kenapa? Sorry. Ketika kita bahas tentang jangan melihat gambar porno, video porno, karena itu akan membuat engkau tidak pernah bisa terlepas dari pornografi, engkau tidak pernah bisa terlepas dari apa yang disebut dengan onani atau masturbasi. Karena setiap kali Anda memandang itu, Anda punya daya khayal tersendiri. Dan inilah yang membuat Anda terikat. Anda harus ingat bahwa kalau dulu orang mengatakan dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Nah, hari ini terbalik, atau hari ini setan bermain seperti itu. Dari mana datangnya dosa? Dosa percabulan, dosa pornografi, dosa onani, dosa masturbasi. Sederhana, dari mata kita. Lukas 11 ayat 34 berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Tidak heran, orang yang terlibat selalu melihat video-video porno, selalu matanya melihat hal-hal yang jahat. Akibatnya Alkitab bilang kalau matamu gelap, tubuhmu juga, atau mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Tidak heran kita terus diikat karena kita terus memandang hal-hal yang tidak benar. Gambar porno, video porno, foto-foto porno, dan masih banyak hal-hal yang membuat kita menjadi cabul, saudara-saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara-saudara. Lukas 11 ayat 34 juga berkata, Matius 18 ayat yang ke-9 berkata, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkirlah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Artinya apa? Saudara-saudara, mungkin Anda tidak mencungkil matamu, tetapi maksud saya adalah mata ini bisa melihat yang baik, yang benar. Tapi mata ini juga merupakan pintu masuk setan di dalam hidup saudara. Jadi ketika saudara lihat gambar-gambar seksi, gambar-gambar yang membangkit aura nafsumu, maka lebih baik dijauhi. Dan jangan pernah membuka sekali, 1 detik pun Anda berpikir bahwa coba buka. Nanti Anda mau nonton lagi 2 detik.
Dari 2 detik naik 5 menit. 5 menit naik 1 jam. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Dan orang-orang yang tak terlampiaskan nafsunya, ya, yang telah dibangkitkan lewat video-video tadi dengan melihat dengan mata saudara, akan membuat daya hayal Anda makin tinggi. Dan pada waktu daya hayal Anda makin tinggi, makanya Anda tidak bisa melampiaskannya kepada seseorang, maka saudara melakukan apa yang disebut onani dan masturbasi. Karena itu berbahaya sekali. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa pornografi itu bukan hanya merusak mata karena dapat melihat gambar-gambar yang akan membangkitkan nafsu. Tapi menurut survei bahwa orang yang menonton pornografi, otaknya rusak. Nah, bayangkan kalau otaknya rusak, berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Nah, karena itulah cara yang berikut. Nah, cara selanjutnya atau cara yang ketiga adalah sadari bahwa dosa seksual itu bukan hanya dosa. Menurut survei tadi saya bilang, orang-orang yang melakukan pelakuan atau tindakan pemerkosaan, tindakan pembunuhan, kejahatan-kejahatan seksual lainnya, itu sebenarnya dimulai dari pornografi atau melihat hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Karena itu tidak heran orang memperkosa orang, kalau setelah disurvei atau setelah diselidiki oleh tim penyidik, rata-rata katanya mereka yang melakukan pemerkosaan, khususnya atas anak-anak kah, atas orang lain kah, itu diakibatkan dari pornografi. Melihat hal-hal, melihat gambar-gambar tidak benar, daya hayalnya tinggi, membangkitkan hawa nafsu, akhirnya ingin dilampiaskan. Nah, pada saat dia ingin dilampiaskan, kalau dia punya duit, bisa saja dia ke tempat pelacuran. Tapi akibatnya tadi, karena dia tidak bisa, akhirnya dia memperkosa, dia melakukan pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, itulah cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah carilah kesibukan yang lebih banyak. Tentu kesibukan ini adalah kesibukan yang bersifat positif. Kalau saya boleh bilang kesibukan yang berhubungan dengan perkara-perkara rohani yang akan membuat Anda bisa terlepas. Jadi cari kesibukan. Orang-orang yang akhirnya tergoda lagi untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa pornografi, dosa-dosa yang terikat dengan onani dan masturbasi, adalah orang-orang yang saya mau jujur bahwa mungkin adalah kebanyakan adalah orang-orang yang tidak punya kesibukan. Jadi ya duduk santai, tidak bisa bikin apa-apa. Saya teringat Raja Daud ketika dia tidak bisa pergi berperang atau memang dia tidak sengaja tidak mau berperang. Ketika dia suruh pasukannya pergi, dia sendiri naik ke suatu rumah atau dia duduk-duduk, dan ketika dia sedang duduk, dia melihat Bathsheba mandi dengan telanjang dan akibatnya dia jatuh dalam perzinahan. Saya percaya bahwa orang-orang yang tidak punya kesibukan adalah orang-orang yang gampang digoda oleh setan. Gampang digodai oleh setan. Karena itu saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara seperti tadi poin yang ketiga bahwa cara untuk bisa mengatasi adalah cari kesibukan. Bagaimana maksudnya cari kesibukan? Ikut dan carilah serta milikilah komunitas yang positif dan baik. Seperti apa? Misalnya kalau saudara orang Kristen, carilah kaum muda di gereja, ibadah di gereja, aktivitas di gereja, atau mungkin saudara berolahraga kah, ya jalan-jalan kah, atau apapun. Yang pasti jangan membiarkan dirimu itu diikat oleh roh onani atau onani dan masturbasi. Karena saudara lebih banyak santai. Carilah kesibukan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini yang positif tentunya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, cara kesibukan yang lain juga kita bisa lakukan dengan misalnya lakukan hobi saudara. Kalau saudara hobi bermain bola, ketika godaan itu datang, lebih baik mungkin saudara pergi bermain bola. Lalu pertanyaannya adalah, kalau malam hari bagaimana? Kalau malam hari, saudara bisa baca Alkitab, saudara bisa ambil gitar dan bernyanyi. Lakukan hobi-hobi yang akhirnya membuat engkau sibuk dan Anda akan melupakan sejenak daripada godaan untuk onani.
Saudara juga bisa berolahraga, bernyanyi, atau mungkin saudara ketika godaan itu datang, saudara lakukan sesuatu yang menyibukkan diri, mungkin dengan cara berdoa, menyembah Tuhan, atau kalau yang wanita bisa masak, jalan-jalan kah, ajak teman, atau kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang akan membuat engkau terlepas dari godaan ini, yaitu godaan onani dan masturbasi. Intinya begini, supaya kita bisa alihkan perhatian dari godaan onani dan masturbasi, maka lakukanlah hal-hal ini, yaitu kesibukan-kesibukan tentu yang positif. Keinginan seks itu datang, ketika keinginan seks itu datang, jangan diam. Atau tetap tinggal, tetap di dalam jeratan ini. Cari kesibukan, supaya kita bisa melupakan hal ini, yakni onani dan masturbasi, saudara. Itulah cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah jangan suka menyendiri. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini yang paling diperhatikan. Orang-orang yang melakukan onani, masturbasi, pastilah bukan di tempat keramaian, bukan? Nah, mengapa kita tergoda dan jatuh lagi dan jatuh lagi? Karena biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka menyendiri. Ya, apalagi di tempat-tempat sepi, misalnya di kamar, ya. Saudara jangan, karena saudara tahu kelemahanmu, jatuh di dalam hal onani, jatuh di dalam hal masturbasi, maka saya kasih tahu saudara yang ini cukup penting. Jangan pernah duduk sendiri, jangan pernah kegiatan sendiri, kecuali tidur di malam hari ya. Tapi kalau saudara bisa menyibukkan diri dan lebih khusus jangan menyendiri di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat gelap, di kamarmu. Sebaik mungkin keluar dari kamarmu. Bergabunglah bersama orang lain, papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara. Berceritalah dengan mereka. Jangan pernah sendiri. Karena sendiri itulah yang membuat engkau mau melakukan. Tergoda lagi untuk melakukan. Jadi saya ingatkan lagi. Jangan pernah sendiri. Selalu ada teman, selalu ada keluarga yang membuat engkau bisa aman di situ. Karena kalau engkau sendirian, apalagi di tempat sepi dan tak ada orang lain selain dirimu, disitulah setan akan memainkan perasaanmu, akan membuat engkau jatuh lagi pada hal yang sama. Dan untuk melakukan onani ini atau masturbasi ini, godaan itu akan lebih kuat saat engkau sendiri. Saya percaya godaan itu makin kuat. Karena itu saudara, jangan biarkan kamarmu atau kamu berada lama di kamarmu sendirian, atau di tempat-tempat sepi dan gelap. Karena itu akan membuat godaan. Bahkan ada seorang mengatakan juga di tempat kamar mandi. Ketika mandi lebih baik cepat-cepat pergi. Karena godaan itu selalu datang kepada saudara ketika saudara sedang sendirian. Karena itu jangan pernah sendirian. Selalu cari teman. Apalagi kalau di rumah, cari papa, mama dan sebagainya. Itulah yang keempat. Dan yang kelima, taklukkanlah pikiranmu dan lawanlah pikiranmu itu dengan cara menepis. Saudara-saudara, kan kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa kita bisa membiarkan burung itu lewat di kepala kita, tapi jangan pernah membiarkan burung itu buang air di atas kepala kita, buang kotoran di atas kepala kita. Demikian, saudara-saudara, kadang-kadang memang ada pikiran yang menggoda, tapi jangan sampai engkau membiarkan pikiran itu terus ada di kepalamu. Jadi tepis, misalnya ketika saudara lagi ngeres, saudara, yes, hancurkan dalam nama Yesus gitu. Jadi tepis dia, elakkan dia, lawan pikiran itu dengan menepisnya. Ya, atau mungkin dengan cara lain, mungkin saudara baca firman Tuhan, banyak baca buku-buku yang dapat mengembangkan masa depanmu, karaktermu dan sebagainya. Buku-buku ini bisa saudara temukan dimanapun, yang pasti buku-buku yang positif. Supaya pikiranmu yang kosong itu selalu terisi, apalagi firman Tuhan. Bisa saja saudara hafal firman Tuhan. Ya intinya begini, jangan biarkan satu detik pun setan memainkan pikiran. Jadi itu cara yang kelima. Cara yang keenam, saudara, mohon ampun. Saya percaya bahwa setan itu akan berkata kepadamu bahwa ya sudahlah, tak usah berharap banyak, kamu kan sering gagal,
kamu sudah tidak layak, kamu sudah tidak pantas. Tapi saya mau bilang sama saudara, cara yang paling ampuh untuk bisa lepas adalah memohon ampun dan berjanji terus untuk tidak melakukan lagi. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, datang mohon ampun kepada Tuhan. Jangan biarkan setan berkata, ya sudahlah, kamu sudah jatuh berulang-ulang. Tuhan tidak mengampunimu, Tuhan tidak akan mengampunimu. Saya mau bilang, dosa sebesar apapun, selama engkau mengakui di hadapan Tuhan dengan tulus dan mengakui dengan benar, Tuhan Maha mengampuni. Tuhan mengampuni. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya adalah orang yang sedang terikat. Mungkinkah Tuhan mengampuni saya? Saya bilang sama saudara, mungkin. Daud saja jatuh dalam perzinahan. Bukan hanya itu, Daud akhirnya dengan cara politiknya membiarkan suami daripada Batsheba untuk mati di medan perang hanya untuk mendapatkan seorang bernama Batsheba. Nah, betapa jahatnya Daud. Daud bukan hanya berzina, tapi Daud melakukan pembunuhan, merancang hal-hal yang jahat. Toh ketika dia datang pada Tuhan, Tuhan mengampuninya. Jadi saudara-saudara, cara untuk kita bisa terlepas daripada dosa onani dan masturbasi adalah mengampuni. Yang ketujuh, apa yang bisa kita lakukan? Carilah para rohaniawan, carilah hamba Tuhan, carilah kakak-kakak rohanimu dan mulailah berkonsultasi dengan mereka. Cari jalan keluar. Mungkin mereka punya pandangan, mungkin mereka punya pengalaman, atau mungkin mereka punya cerita dari orang lain yang merupakan hasil pelayanan mereka. Cari pendeta, cari orang-orang rohani, teman-teman rohani, dan terlibatlah banyak pelayanan dalam banyak kegiatan dalam gereja kah, dalam pelayanan kah, di kampus kah. Sekaliguslah anggaplah sebagai konsultasi pribadimu dengan mereka dan teruslah berdoa dengan mereka. Tapi satu saya ingatkan, memang ini sesuatu yang sensitif. Jangan sampai engkau sembarang menceritakan kepada orang-orang yang engkau sadar bahwa dia tidak dewasa rohani. Karena itu bisa menjadi sesuatu momok bagi saudara. Carilah orang-orang yang dapat dipercaya, yang telah dikenal sebagai orang yang dapat dipercayai. Jadi yang ketujuh, carilah hamba-hamba Tuhan. Dan yang terakhir adalah berdoa. Saudara-saudara, berdoalah. Saya percaya Tuhan akan membebaskan waktu engkau berdoa. Minta ampun, berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memberi Anda kekuatan. Saya tahu bahwa ini cukup berat. Beberapa orang mungkin sudah frustrasi. Tapi saya percaya, saya sengaja membahas materi ini karena saya percaya Tuhan bukan hanya mati di atas Golgota mengampuni kita. Tapi Tuhan juga tahu kelemahan kita. Dan Tuhan mau membebaskan kita. Saya berdoa supaya lewat video ini, saudara benar-benar diubahkan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Sebentar saya akan berdoa untuk Anda. Kalau saudara sedang terlibat dalam hal ini, saya mau berdoa untuk saudara. Nah, sekali lagi saya ingatkan dengan cepat. Orang-orang yang mau terlepas adalah orang-orang yang harus sadar bahwa onani dan masturbasi adalah dosa yang mendatangkan maut bagi saudara. Mati, neraka. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa Anda tidak boleh sendiri, ya. Kalau bisa berada di tempat-tempat yang ramai, ya. Ketika godaan itu datang, keluarlah dari kamarmu, keluarlah dari tempat sepi, keluarlah dari tempat-tempat gelap, dan mulailah beraktivitas dengan banyak orang. Lalu buatlah kesibukan berolahraga, membaca, menyanyi, atau kegiatan-kegiatan positif lain yang ada di luar sana. Jangan berada di ruangan-ruangan gelap atau ruangan-ruangan sendiri. Dan juga saya ingatkan saudara bahwa selalu minta ampun pada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta darah Yesus menyucikan saudara. Pengampunan selalu ada bagi mereka yang benar-benar sungguh mau bertobat. Cari hamba-hamba Tuhan, cari para rohaniawan. Dan juga yang paling penting adalah pornografi selalu lahir dari keinginan mata kita. Karena itu jauhi, tadi saya bilang, jauhi situs-situs porno. VPN yang berhubungan dengan website dan situs-situs porno, gambar-gambar yang muncul di HP-mu, cepat skip, tinggalkan itu, matikan handphonemu, atau delete setiap video-video yang akan menggodamu dan jatuh lagi.
Intinya saya percaya Tuhan pasti menolong saudara. Mari kita berdoa. Kalau saudara sedang ada pada posisi ini, siapapun Anda, orang muda kah, siapapun, saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Percaya kuasa Tuhan ada. Ketika saya berdoa, Tuhan melepaskanmu dari dosa, keterikatan, onani, dan masturbasi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan dosa onani, dosa seksual, dosa masturbasi, dosa pornografi. Hamba berdoa oleh darahmu, oleh bilurmu, Engkau sembuhkan mereka, Engkau lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa kuasa Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka telah jatuh bertahun-tahun dalam dosa ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus ampuni, Tuhan Yesus bebaskan mereka. Dan hamba berdoa Tuhan kirimkan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang benar, orang-orang rohaniawan yang tepat, yang akan memberi mereka solusi, memberi mereka kesibukan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang tentunya menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami percaya oleh darahmu, oleh bilurmu, kami bukan hanya disembuhkan, tapi kami dibebaskan dari keterikatan dosa seksual, dosa pornografi. Terima kasih hamba berdoa dimanapun anak-anak atau orang-orang menonton video ini. Hamba berdoa hancurkan setiap kuasa kegelapan dan benar-benar kuasa setan dihancurkan. Dan hamba berdoa lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami menang, kami percaya kami lepas. Dan kami akan memberi kesaksian kelak bahwa video ini telah memberkati jutaan orang. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah bebas. Kami bebas, kami menang, dan kami tidak akan jatuh lagi. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kiranya video ini memberkati saudara. Saya percaya mungkin saudara mengenal temanmu dimanapun dia berada. Mungkin saudara tidak terlibat, tapi mungkin saudara kenal keluargamu, saudara kenal orang-orang dekatmu, temanmu yang mungkin terlibat dengan ini. Kirimkan video ini kepada mereka dan biarkan kita berdoa supaya Tuhan melepaskan mereka. Jangan biarkan setan menghancurkan orang-orang muda yang akan menuju ke neraka. Doa saya supaya saudara benar-benar terbeban dengan sharing video ini kepada siapapun, supaya banyak orang boleh dilepaskan. Kerajaan Allah memuliakan Tuhan, atau kerajaan Allah memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Yang terakhir, jangan lupa terus dukung channel video ini. Kalau ada usulan-usulan video yang mungkin sedikit-sedikit mirip seperti ini, saudara dapat komentar di bawah ini supaya kami dapat berbicara sesuai kebutuhan yang Anda perlukan. Nah, yang terakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan komen. Dan share kepada teman-teman, keluargamu, orang-orang kedekatmu yang rindu diberkati oleh Tuhan. Dan terakhir, tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar saudara mendapatkan video-video dan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Akhirnya mengucapkan terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadilah orang-orang yang menang. Amin.